Wah, kalung bidadari itu cocok sekali ya Mbak. Itu dulu kalung yang selalu Mbak pakai waktu kita jadi bidadari kan? Iya. Jadi tempat ini yang kalian pilih sebagai tempat tinggal. Mana anak itu? Anak apa? Kalian jangan berbohong padaku ya. Hah? Minggir! Jangan menghalangiku. Jadi ini anakmu Ranti. Anak dari laki-laki yang aku cintai, tapi kamu tega merebutnya dari aku. Demi Tuhan, Winda. Aku nggak pernah merebut Gunawan dari siapapun. Iya, Gunawan tidak pernah mencintaimu. Gunawan selalu mencintai Mbak Ranti. Dan kamu saja yang selalu mengejar-ngejar Gunawan. Jadi itu pendapat kalian tentang aku. Mulai saat ini, saya akan memberikan anak ini sifat abadi. Dia akan selalu menuruti apa yang orang perintahkan padanya. Dan kalung ini, sebagai tanda, dia akan selalu mengikuti perintah yang memegang kalung ini. Bangun! Saya mohon, Winda, tolong. Jangan beri sifat ajaib. Anak saya mohon. Kamu tega sekali, Winda. Ini hukuman yang harus diterima anakmu. Karena ibunya telah merebut laki-laki yang aku cintai. Dan sepanjang hidupnya, anak perempuanmu ini akan selalu menuruti apapun yang dikatakan yang memegang kalung ini. Bisa. Ini ibu, sayang. Siapapun yang nanti bisa memiliki dan mengusap kalung ini, Nisa akan terhipnotis. Dan dengan satu jentikan jari, dia baru akan tersadar. Kamu nggak punya perasaan, Winda. Tidak ada yang bisa menghancurkan sifat ajaib dalam mantra kalung ini. Selain bayangan dirinya sendiri yang ada dalam cermin. Diam! Aku harus menyimpan baik-baik kalung ini. Tidak ada satu orang pun yang boleh memanfaatkan Nisa dengan kalung ini. Ayah berangkat dulu ya sayang. Danisa. Ya. Danisa. Ya. Ibu. Tante Tari. Mbak. Sayang, kita mau masuk ibu yuk.
usahakan dia memakannya. Jangan lupa obatnya diminum. Iya, Pak. Saya permisi. Makasih, Pak. Mbak, kata Pak Mantri, Mbak bisa sembuh kok. Tapi aku udah gak kuat lagi, Tari. Mbak jangan tinggalin aku. Nisa dan Mas Gunawan. Mbak harus bertahan, Mbak. Tari, tolong ambilkan kotak hitam di lemari baju Mbak. Liontin itu Liontin itu milik Nisa. Menyimpan sihir jahat dari Winda dulu. Jangan sampai ada orang lain yang memiliki liontin itu. Tapi Mbak, Jangan kau beritahukan hal ini kepada Gunawan. Dia tidak tahu akan hal ini. Dia tidak tahu masa lalu kita. Dan Gunawan tidak tahu sifat abadi yang dimiliki Nisa. Sifat abadi yang diberikan oleh bidadari jahat si Winda itu. Ibu cepat sembuh ya. Sayang, Ibu punya sesuatu buat kamu. Liontin ini milik kamu. Jangan sampai ada orang lain yang memilikinya ya sayang. Kamu harus janji sama ibu Nisa. Jangan sampai orang lain memiliki liontin ini. Ya? Mbak. Mbak Ranti. Mbak. 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 Ibu jangan tinggalin Nisa, Ibu. Ibu jangan tinggalin Nisa. Nisa janji kalung ini selalu Nisa pakai. Nisa nggak akan kasih sama siapapun, Ibu. Ibu. Ini tuh buku apa sih? Ini adalah buku ajaib yang bisa menunjukkan apa saja yang kita inginkan. Ajaib. Mana ajaibnya, Tante? Mana? Kok kertasnya malah kosong dan polos sih? Di mana ajaibnya? Kamu sekarang harus menempuk sampul buku ini sebanyak 3 kali.
Halo Nisa, seneng deh bisa bertemu dengan kamu. Aku Dewa, aku penunggu buku ajaib ini. Aku bisa menunjukkan semua yang ingin kamu lihat, baik masa lalu kamu ataupun sekarang, kecuali masa depan. Jadi, kamu beneran dewa dalam buku ajaib ini? Terima kasih ya, Tante. Nisa benar-benar gak nyangka kalau Tante ngasih hadiah Nisa seperti ini. Makasih ya, Tante. Sekarang, kamu harus jaga buku ini dengan baik. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Ingat ya sayang, kamu harus gunain buku ini sebaik-baiknya. Nisa janji deh. Tapi sayangnya ayah nggak ada di rumah, Tante. Ayah kamu kan sekarang lagi berdagang. Tapi Tante yakin dia pasti nggak akan lupa sama hari ulang tahun kamu. Dan nanti kalau dia pulang, dia pasti akan bawa hadiah yang paling bagus buat kamu. Bener, Tante. Iya. Itu tempat Tante sama ibu kamu masih tinggal di kaki pelangi. Kita sering menghabiskan waktu di surga bunga. Tempat di mana bunga tumbuh dengan indahnya. Dan kalung ini sebagai tanda dia akan selalu mengikuti perintah yang memegang kalung ini. Sekarang kamu tahu kan Nisa, kenapa ibumu mau kamu selalu menjaga kalung itu? Iya, Tante. Banyak banget beli berasnya. Iya, hari ini aku akan kedatangan tamu penting. Tamu? Siapa? Oh, aku tahu. Pasti ayah kamu pulang ya? Bukan cuman ayah, tapi hari ini ayah akan pulang dengan membawa ibu baru untukku. Dan ibu baruku juga punya anak yang sebaya sama aku. Nanti kita ajak main bareng ya. Berarti dia bakal jadi ibu tiri dong. Emangnya kenapa? Bukannya ibu tiri itu galak? Ya, mudah-mudahan aja ibu baruku itu nggak galak. Dan aku akan buktiin ke dia kalau aku juga sayang sama dia. Kamu tuh baik banget sih orangnya. Aku beruntung deh bisa temenan sama kamu. Jarang yang mau temenan sama aku. Ayahku miskin, cuman penjual kayu bakar. Sari, yang namanya teman sejati itu kita nggak boleh pandang bulu. Lagian, aku seneng kok berteman sama kamu. Makasih ya, Nisa. Iya. Ayah kangen sekali sama kamu. Nisa juga. Ayo, beri salam sama ibu kamu. Ini ibu kamu yang baru, Ibu Laila. Ayo. Selamat datang ke rumah, Ibu. Ini juga. Ini saudara baru kamu juga. Dia sebaya sama kamu. Gimana? Cantik ya? Namanya Dina. Cantik, Pak. Selamat datang juga, Dina. Wah, aku seneng banget. Sekarang aku udah punya saudara. Apalagi
apalagi sebaya. Bonekamu lucu banget. Nanti aku boleh pinjem ya? Idih, siapa juga yang suka saudaraan sama kamu? Lagian, ini kan boneka mahal. Aku nggak bakalan pinjemin ke kamu. Ya udah, kita masuk yuk sekarang. Tari, kenalkan. Tari, Laila. Dina. Sekarang kita masuk yuk. 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 Ayah, baju ini untuk Nisa. Iya dong sayang. Habis buat siapa lagi? Wah, bagus banget. Nisa aja sampai bingung mau pakai baju ini untuk kemana. Ada hadiah lagi buat kamu. Kalau ini kan oleh-oleh dari ayah berdagang. Nih, kalau sekarang hadiah ulang tahun kamu. Sayang, maaf ya. Ayah nggak bisa pulang waktu ulang tahun kamu itu. Gak apa-apa kok ya. Wah, bagus banget. Makasih ayah. Nisa suka. Kamu itu kan anak kesayangan ayah. Jadi ayah pengennya lihat kamu selalu bahagia sayang. Nisa bahagia kok ya. Ayah cuma nggak mau lihat kamu kesepian kalau ayah tinggal. Nisa kan masih punya tante Tari. Tapi sayang, kamu kan juga butuh ibu. Butuh teman juga. Itu alasan utama ayah menikahi Ibu Laila, ibu baru kamu itu. Kamu harus ingat, kamu harus sayang juga sama mereka. Iya ya. Tapi kenapa besok pagi ayah harus pergi lagi? Sayang, ada pesanan sayuran lagi dari desa lain. Jadi ayah harus mengantarkan besok hasil kebun kita. Ingat ya, kalau ayah pergi, kamu harus patuh sama ibu kamu. Baik ya. Ayah keluar dulu ya. Ya. Tuhan, semoga aku bisa lebih bertahan lagi. Jangan biarkan yang lain tahu akan penyakitku. Aku nggak sanggup menyakiti yang lain. Kalau tahu aku sedang sekarat, apalagi Nisa. Begitu amat sih, si Nisa. Itu emang kebiasaan Nisa, Mbak. Kalau Mas Peter Gunawan mau pergi berdagang, pasti Nisa selalu nganterin dan nunggu sampai mobilnya benar-benar pergi. Mas Gunawan! Mas! Saya nggak boleh pergi dulu! Mas! Ayah istirahat aja dulu! Jangan pergi! Ayah! Jangan pergi, Ayah! Ayah nggak boleh pergi tinggalin Nisa! Ayah jangan pergi! Sayang, jaga diri kamu baik-baik. Ayah sayang sama Nisa.
Jangan pergi. Ayah! Ayah! Kenapa Gunawan hanya memikirkan anak ini saja? Sampai saat-saat terakhirnya pun, dia sama sekali tidak memikirkan aku. Atau jangan-jangan Gunawan tidak pernah mencintai aku. Ayah, jangan pergi. Ayah, jangan pergi tinggalin Nisa dong, ayah. Nisa mohon, ayah jangan pergi. Aku mau pergi. Nisa sayang. Ayah, kamu boleh pergi, ayah, Mbakku. Ayah, Mbakku. Ibu. Bangun. Enakan tidur seharian. Din, Ibu. Nisa itu bukan pemalas. Tapi Nisa lagi sakit. Nisa butuh istirahat yang cukup. Terserah, yang penting kamu keluar. Hah? Maksud Ibu, sekarang kamar ini jadi punyaku. Jadi kamu tidur di belakang. Cepetan keluar. Ini bukan kamar kamu lagi. Keluar. Keluar. Mbak, kenapa Nisa jadi begini? Dia kan masih sakit, Mbak. Badannya saja masih panas. Mau panas, mau demam, terserah. Dia itu bukan siapa-siapa lagi semenjak Gunawan mati. Mbak Lela, kenapa Mbak jadi tega kayak gini sama Nisa? Mbak kan sekarang jadi ibunya Nisa. Kamu tuh gak usah banyak ngomong ya. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, kamu harus tutup mulut kamu. Karena sekarang rumah ini dan isinya adalah milik aku semuanya. Keluar kamu! Keluar! Pergi! Dewa. Selamat malam Nisa sayang. Jangan bersedih ya. Kamu harus banyak bersabar. Aku nggak nyangka kenapa Ibu Lela bisa berubah jadi jahat sama aku. Kamu harus percaya bahwa akan ada kebahagiaan di sela air mata kamu. Sekarang kamu mau lihat peristiwa apa? Biar kamu terhibur. Aku mau lihat kenangan terakhir aku sama Ayah. Ayah, baju ini untuk Nisa. Iya sayang. Habis buat siapa lagi? Terima kasih Dewa. Sekarang aku jadi lebih senang dan aku lebih bahagia. Aku nggak boleh sedih lagi. Supaya ayah dan ibu juga nggak sedih di surga. Bangun kerja! Ada apa, Din? Aku mau jalan-jalan sama ibu. Cepetan kamu pakein baju ini. Loh, ini kan baju aku. Enak aja, itu sekarang jadi baju aku, tahu nggak? Jangan, Din, jangan. Ini baju dari almarhum ayah. Jangan. Aku belum pakai baju ini kemana-mana. Ini juga kenang-kenangan dari ayah. Jangan ya. Bodo amat. Cepetan, setrika.
Din, jangan. Itu kalungku. Jangan ambil kalungku. Kamu harus janji sama ibu, Nisa. Jangan sampai orang lain memiliki leontin ini. Din, balikin kalungku. Ini sekarang kalungnya jadi punyaku. Dan baju itu juga. Cepetan setrikain. Iya, Din. Kenapa Nisa jadi nurut banget sama aku? Ada yang aneh dari dia. Apa gara-gara leontin ini? Gitu dong. Mana bajuku? Ini bajunya Dina. Aneh banget sih Nisa. Masa si tolol ini mau-mau aja disuruh? Bodoh ah, emang aku pikirin. Asal ada tante, Nisa nggak peduli. Meskipun mereka jahat sama Nisa. Apalagi Dina udah ngambil kalung Nisa, tante. Kalung itu punya kutukan jahat. Dari bidadari jahat Winda. Siapa saja yang pegang kalung itu bisa dengan mudah menyuruh kamu untuk berbuat apa saja. Nisa nggak bisa cegah Dina, tante. Tiba-tiba dia ngambil kalung Nisa. Nisa nggak sempat lagi untuk mengambil kalung itu. Kita berdoa aja ya sayang, supaya Dina nggak tahu soal kalung itu. Dan sekarang kita pikirin caranya supaya kita bisa ambil kalung itu lagi. Iya, tante. Moga-moga Dina nggak tahu. Ada satu cara untuk menghentikan hipnotis itu sementara waktu dengan dengan menjepitkan jari. Tapi siapa yang tahu kalau Nisa terhipnotis atau tidak? Terus siapa yang akan nolongin Nisa, tante? Siapa? Iya, apa saja yang Dina suruh, Nisa pasti ngelakuin, Bu. Tadi Dina dengar percakapan mereka di dapur. Yang bisa menghilangkan hipnotis itu hanya satu jentikan jari. Kalau gitu, sekarang kita bebas berbuat apa saja. Biar suruh si Nisa aja yang melakukan pekerjaan rumah. Jangan lupa, jangan pernah jentikan jari di depan si Nisa, ya. Neng, silakan Neng. Ih, bete banget sih. Lihat deh. Di mana-mana tuh ya. Si Nisa itu sosok perhatian gitu sama pedagang. Dari dulu dia emang kayak gitu. Padahal apa sih cantiknya dia? Cantiknya juga aku, gear banget. Jangan-jangan dia turunan bidadari lagi. Makanya semua orang tuh jadi sayang sama dia. Tuh lihat tuh ya, pedagang ya.
pada baik banget sama dia. Aduh, kalian bisa diem nggak sih? Dari tadi kalian tuh ngomongin pembantu rumah aku terus. Emangnya dia pembantu, bukannya saudara kamu? Iya, saudara tiri. Kalau pembantu, pasti dia mau kan lakuin apa yang kamu suruh. Jadi kalian nggak percaya? Lihat aja nanti. Yuk, ayo. Semua areal tanah di sini milik kita. Warisan kamu juga. Dan semua pedagang di sini harus bayar pajak. Dengan pajak itu, nanti paman akan membangun lagi areal perkebunan. Supaya desa kita makin maju. Setelah maju, nantinya akan lebih mudah untuk... Maaf ya, aku nggak sengaja. Gimana kalau aku panggil pamanku biar gantiin jambu kamu yang jatuh? Nggak usah, nggak apa-apa kok. Lagian jambu-jambuku itu bisa dicuci di rumah. Nggak apa-apa. Aduh, maaf lagi ya. Iya, nggak apa-apa kok. Ya, Sari. Sari. Yuk. Siapa tadi namanya? Dia pasti baik. Udah jambunya jatuh, nggak marah lagi sama aku. Aku harus cari tahu siapa dia. Aduh, udah sakit. Ada apa lagi, Din? Kamu harus patuhin apa perintah aku. Emangnya aku mesti ngelakuin apa lagi? Kamu lihat pedagang gulali itu? Kenapa dengan pedagang gulali itu? Kamu jangan sok belaga bego ya. Sini. Aduh. Aku ngerti kok rahasia kamu sama tante kamu. Tentang ini nih. Aku mau gulali itu. Jadi sekarang kamu ambilin gulali itu buat aku. Jangan, Din. Tolong jangan suruh aku nyuri. Aku mau ngelakuin apa aja untuk kamu. Tapi tolong jangan suruh aku nyuri. Kata ibu, nyuri itu dosa. Oh iya? Yang nyuri itu kan kamu. Berarti kamu dengan dosa. Cepetan, sekarang aku mau gulali itu. Kamu ambilin buat aku. Ingat ya, kamu ambilin buat aku yang paling enak. Terus kalau kamu udah dapet, kamu lari kencang-kencangnya. Ini gulalinya asik kan? Balik! 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 Kok Nisa mau nyuri sih? Kenapa tadi dia nurut banget sama Dina? Paman, hutannya enak banget, sejuk lagi. Rio boleh nggak main sebentar? Kamu yakin mau masuk hutan? Apa kamu lupa tentang manusia hutan itu? Ya enggak lah, Paman. Rio janji deh, Rio mainnya nggak jauh-jauh. Ayo, Paman, temenin Rio. Rio, sebenarnya Paman mau nemenin kamu. Cuma Paman banyak urusan yang harus diselesaikan. Man, sini Man. Cepat sana Man, temenin Rio. Iya, Pak. Asik. Ayo, Kang Herman. Nggak nyampe malam kok. Ayo.
Dia bisa dimakan hidup-hidup oleh manusia hutan di sana. Salahnya sendiri. Aku sudah kasih tahu dia. Kalau sampai terjadi apa-apa, bukan urusanku. Rencana kita? Iya, rencana kita harus jalan. Harus jalan saja. Temu kamu. Aku ketahuan nyuri. Nyuri? Iya, aku terpaksa. Kamu kelihatannya capek banget. Kita duduk di sana yuk. Ayo. Kenapa? Kamu kok terpaksa mencuri? Aku nggak punya pilihan lagi. Kecil-kecil udah jadi pencuri. Benar-benar memalukan. Maaf, Bu. Nisa sebenarnya nggak mau nyuri, Bu. Tapi Nisa cuman... Apa? Mangkir segala. Udah buktinya kayak begitu. Bu, sebenarnya Nisa juga nggak mau nyuri. Nisa cuma nurutin perkataan Dina. Dina yang nyuruh Nisa nyuri, Bu. Bener. Kamu tuh udah nggak usah banyak alasan ya. Pakai nuduh Dina segala, anak sayangan ibu nggak mungkin kayak begitu. Kamu juga diam aja. Siapin aja makan. Aku mau makan. Iya, Mbak. Hati-hati aku ngomong ya. Jelas-jelas kamu yang ketahuan nyuri. Loh, tapi kan jelas-jelas tadi kamu yang nyuruh aku nyuri, Din. Oh iya, emang ada yang tahu? Emang ada yang lihat? Mana buktinya? Mana? Nisa. Tuh, pas teman kamu yang gak berguna itu. Jangan-jangan teman kumpul kamu itu yang nyuruh kamu nyuri. Dia kan orangnya miskin. Kamu jangan ngomongin Sari kayak gitu ya. Emangnya kenapa? Emang dia orangnya kayak begitu kok. Kumal jorok. Kamu betul-betul gak punya perasaan, Nina. Mulai sekarang, kamu gak boleh deket-deket lagi sama dia. Kamu gak boleh temen lagi sama dia. Kamu bilang sama dia kalau kamu sekarang udah gak bisa lagi temenan sama dia. Karena dia orang yang miskin, kumal, sama jorok. Iya, Dina. Nisa. Kamu ini, aku udah takut tahu kamu kenapa-napa. Ayo dong ceritain ke aku, kok kamu bisa sih nyuri permen gulali itu dan buat apa? Sari, mending sekarang kamu pulang. Kenapa? Kita kan sahabat. Mulai sekarang kita nggak sahabatan lagi. Apa? Iya, aku nggak mau sahabatan sama kamu.
Soalnya kamu kumal, jorok lagi. Aku nggak suka kalau kuman-kuman yang ada di kamu jadi pindah ke aku dan ngotorin rumah ini. Satu lagi, aku nggak akan mau temenan sama kamu karena kamu miskin. Kamu kenapa, Nisa? Aku salah apa? Aku salah apa, Nisa? Nisa, kamu sekarang udah jadi babu aku. Dan apa yang aku mau, kamu harus nurutin perintah aku. Maafin aku, Sari. Rio, kelihatannya kamu sedang gembira. Ada apa sih? Iya Paman, tadi aku ketemu sama gadis desa. Dia beda dari gadis lainnya. Dia bakal jadi teman Rio di sini. Kalian ketemu di mana? Di hutan, Paman. Di hutan? Mungkin dia itu siluman atau manusia hutan yang sedang menyamar. Gak mungkin, Paman. Sebelumnya Rio bertemu di pasar. Terus kita ketemu lagi di hutan. Namanya Nisa. Paman harus kenal ya sama dia. Ya, boleh. Sanja, kamu dengar semuanya kan? Iya, Tuan. Kamu harus cari tahu siapa gadis kecil itu. Bagaimana sifat dan latar belakangnya. Mungkin gadis kecil itu bisa membantu aku untuk jadi kambing hitam. Agar aku bisa... Jadi, kamu ketemu Rio, anak kepala desa itu? Iya, Tante. Dia baik banget sama Nisa. Akhirnya Nisa punya teman lagi. Soalnya Sari udah pergi. Nisa nyesel, Tante. Karena Nisa udah bilang kayak gitu ke Sari. Mantra kalung itu jahat sekali. Gara-gara dia, Nisa jadi kehilangan sahabat. Andai aja Nisa bisa ngerebut liontin itu lagi. Kamu gak akan bisa ngerebut liontin itu, sayang. Karena kamu gak punya kekuatan untuk ngerebut liontin itu. Sebelum kamu bisa ngerebut liontin itu, kamu udah dihipnotis lebih dulu. Tapi sabar ya, sayang. Kita pasti punya cara lain untuk bisa ngerebut liontin itu. Mau diapain barang-barang ini? Mau dijual? Puas? Iya, dijual sama rentenir yang udah ada di luar. Apa? Dijual? Tapi ini semua kan barang-barang milik ayah. Kalian nggak bisa menjual seenaknya. Kamu nggak usah sok tahu ya. Emangnya kamu tahu selama ini kalau kita makan itu pakai apa? Pakai uang kan? Tapi Mbak, kita kan masih punya kebun. Dan hasilnya juga mencukupi. Cukup untuk biaya hidup kita, Mbak. Kamu juga berani bicara sama aku, hah? Iya, ikut campur aja sih urusan orang. Urusin tuh babu kecil kamu.
Nih Bu uangnya. Makasih ya Pak. Tante, kita nggak bisa begini terus. Tapi sayang, kita nggak bisa tinggalin rumah ini. Ini peninggalan satu-satunya ayah dan ibu kamu. Setelah semua perabotan dan isinya dijual sama Ibu Lela itu. Tapi Tante, Nisa akan cari bidadari jahat itu untuk mencabut kutukan yang ada di kalung Nisa. Ya Tante, jadi Nisa bisa bebas. Dan Nisa nggak perlu nurutin perkataan Dina lagi. Tapi sayang, kamu masih kecil. Kalau kamu keluar sendirian dan terjadi apa-apa sama kamu gimana? Buku ajaib kan bisa bantu Nisa, Tante. Bener sayang, buku ajaib bisa menolong kamu di mana saja. Sekarang, kita harus susun rencana supaya kamu bisa keluar dari rumah ini tanpa Laila dan Dina curiga. Nisa janji deh, Tante. Nisa akan cari bidadari jahat itu. Dan kehidupan kita akan berubah. Kita bisa jadi lebih bahagia, Tante. Iya, sayang. Iya, Tante percaya sama kamu. Nah, kita aman di sini, Nisa. Kalau gitu, sekarang Dewa tunjukin ya di mana Winda berada. Baiklah. Wah, kenapa Winda ada di situ? Mungkin dia bukan di kaki pelangi. Bisa aja dia turun ke bumi. Tapi sekarang dia ada di mana? Coba kamu cari petunjuk di kamar itu. Siapa tahu kita mendapatkan informasi di mana kira-kira Winda berada. Aku akan tunjukkan kamu peta desa raksasa. Coba buka lembar berikutnya. Tolong! Tolong, jangan makan aku! Tolong! Tolong! Jangan makan aku! Diam! Tolong, aduh! Tolong! Jangan rebus aku! Kayak ada suara orang minta tolong. Nggak mungkin, Tuan Muda. Di sini nggak ada orang lain selain kita. Di sini kan daerah Paraka. Jadi mana mungkin orang bisa berburu di daerah ini? Aneh. Tapi tadi kayak ada suara orang minta tolong. Tolong! Tolong, jangan makan aku. Tuh, kamu denger kan? Ayo kita cari. Ayo. Tolong! Tolong! Pergi! Pergi kamu dari sini. Nanti kamu dimakan juga. Manusia hutan. Kenapa kamu mau makan kurcaci yang tidak bersalah itu? Apa urusanmu, gadis kecil? Hah? Dia ini makan siangku. Kalau kamu ikut campur, maka kamu akan aku jadikan makanan juga. Hah? Udah cepat lari. Tinggalkan tempat ini. Ayo lawan aku. Aku nggak takut sama kamu. Jangan cuma berani sama dia. Tolong!
Dia manusia hutan yang jahat. Dia sudah membunuh orang tua Rio. Dan sekarang dia ingin membunuh Nisa, teman Rio. Ampun. Saya nggak ngebunuh. Saya nggak pernah ngebunuh. Jangan banyak alasan kamu. Kamu kan yang ngejar-ngejar Nisa dari tadi. Saya kelaparan. Waktu Tuan Mustafa masih menjadi kepala desa di sini, hidup kami makmur, seimbang, cari makan gampang, karena hutan milik siapa saja. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Cari makan sulit sekali. Kadang-kadang kami kelaparan. Karena hutan sudah dibatasi, dan karena hutan sudah milik Tuan Raka. Jadi mana mungkin saya membunuh Tuan Mustafa yang baik dan adil itu. 10 tahun yang lalu, saya melihat kejadian itu tak sengaja dari balik bukit ini. Mobil yang dikendarai Tuan Mustafa jatuh ke dalam jurang. Tapi saat saya membantu, orang-orang malah menuduh saya. Saya yang membunuh semua orang tuamu. Ini baru berita menarik buat Tuan Raka. Kemana Rio? Mungkin dia udah istirahat. Dia sedih kali mikirin cerita tentang orang tuanya. Kamu tahu di mana desa raksasa? Aku tahu. Aku punya saudara jauh di sana. Namanya Gugina. Gugina? Dia orang yang aku cari. Kenapa kamu cari Gugina? Dia kan cuma punya penginapan kecil, bukan orang penting di desa raksasa. Tapi dia kenal sama tanteku, Winda. Aku harus cepat temuin dia. Kalau gitu, besok aku antar kamu ke sana. Gimana? Terima kasih ya, Tom-Tom. Iya, sama-sama. Awas Rio! Ada apa, Tom-Tom? Jebakan ini dipasang buat orang yang berani datang ke hutan ini. Semakin ke dalam, semakin banyak jebakan. Emangnya kenapa? Hutan ini milik Tuan Raka. Di hutan ini banyak terdapat jebakan. Gak mungkin. Pamanku itu orang baik. Dia nggak mungkin pasang jebakan kayak gini. Jebakan ini sudah dipasang cukup lama. Aku tahu persis soal ini. Karena adik saya meninggal waktu berburu di hutan ini. Apa? Apa itu benar, Kang Herman? Iya. Kenapa semua bilang Paman Raka jahat ya? Padahal Paman Raka selalu baik sama Rio. Aku nggak habis pikir, masa sih pamanku sejahat itu? Yang pertama, tentang manusia hutan yang kelaparan. Yang kedua, tentang kepemilikan hutan ini. Dan yang ketiga, jebakan yang mematikan. Rio, kalau kamu besar nanti, kamu yang mewarisi semuanya kan? Nah, kalau kamu udah tahu tentang semua ini, kamu kan bisa betulin supaya desa ini menjadi lebih baik. Iya, aku janji. Jadi, Winda udah pergi? Iya, baru aja tadi pagi. Terus, Gugina tahu Tante Winda pergi kemana? Dia nggak bilang apa-apa. Mungkin dia marah. Soalnya kemarin malam dia bikin keributan di sini. Adu mulut sama raksasa lainnya. Makanya dia buru-buru pergi. Saya permisi sebentar.
tempat ini, Dewa. Kok beda sama yang kita lihat kemarin sih? Jangan-jangan Winda beneran udah pergi? Kamu bener, Nisa. Winda tidak lagi turun ke bumi. Maksud Dewa, khayangan? Iya. Jadi Nisa nggak akan bertemu sama Tante Winda lagi? Iya. Terima kasih telah mengundang kami, Pak Raka. Kalian tahu kenapa saya mengundang kalian ke sini? Terus terang, nggak tahu, Pak. Jangan sedih, Nisa. Aku nggak tahu gimana caranya mencari Tante Winda. Kalau Winda adalah tante kamu, kok kamu bisa nggak tahu alamat rumah tante kamu sih? Ceritanya panjang deh. Sekarang dia udah kembali ke Kayangan. Tante Winda sudah kembali ke Kayangan. Aku makin nggak ngerti. Aku punya rahasia, Rio. Kalau kamu mau tahu, kamu harus janji dulu sama aku. Dan gak akan ngasih tahu ke orang lain. Rahasia apa? Kamu harus janji dulu sama aku. Ini. Apa ini? Itu adalah buku ajaib. Ada apa, Rio? Jadi selama ini kamu belum pernah ketemu sama Tante Winda? Belum. Kata buku ajaib ini, Winda itu adalah bidadari. Iya. Emangnya kenapa? Aku punya ide. Gimana kalau sekarang kita pulang ke rumahku? Di perpustakaan rumahku, banyak banget buku tentang bidadari. Dan sekalian ngerayain ulang tahun aku. Ikut ke rumah kamu? Iya, aku ulang tahun. Siapa tahu kamu bisa tahu kelemahan bidadari itu. Kamu benar, Yo. Aku bisa cari tahu lewat buku-buku itu. Nah, selanjutnya buku ajaib kan bisa bantu aku. Kalau aku mesti kemana? Aku janji bakalan bantuin kamu terus. Karena sekarang kita udah jadi sahabat. Makasih ya, Rio. Sama-sama. Nisa harus bagaimana lagi? Sabar, Nisa. Semuanya bisa diatasi dan pasti ada jalan keluarnya. Asalkan kamu terus berusaha. Tom. Nisa, aku nggak akan bilang apapun soal buku ini. Dan juga masa lalu kamu. Dan siapa Winda itu sebenarnya. Makasih ya, Tom. Kapan waktu yang tepat? Kapan? Siang. Si Nisa itu nggak bisa bantu apa-apa. Dia sama kecilnya kayak Rio. Ingat tuanku, dia tahu soal rahasia dari manusia hutan. Jadi gadis cantik itu tahu bahwa tuanku yang merencanakan pembunuhan atas Tuan Mustafa. Ya, kamu benar juga, Sanja. Kalau si Herman bodoh itu masih bisa disuruh tutup mulut dengan koin emas. Lalu si Tom, si Kerdil, biar aku buang saja ke desanya. Tapi Nisa, bagaimana aku bisa bujuk dia supaya dia tidak bilang ke siapa-siapa? Bagaimana? Lebih baik kita tuntun mereka ke tempat sepi saja, Tuan. Tuan sekarang punya cara untuk menyuruh anak cantik itu membunuh Rio. Ya, kau benar saja. Kadang-kadang otak kamu encer juga. Leontin itu ada padaku karena si janda bodoh itu dan anaknya sudah menukarnya dengan koin emas. Gadis itu cocok untuk jadi kambing hitam, Tuan.
keluar sebentar. Karena saya mau bicara sama Nisa soal Rio. Silakan Tuan Raka. Buku kosong ini kenapa ada di perpustakaan saya? Jangan! Diam kamu! Sekarang kita bicara soal kamu. Maksud Tuan? Kamu tidak usah pura-pura lagi penipu kecil. Apa maksud semua ini? Apa? Kamu ini anak bidadari itu bukan? Dan kamu mau manfaatin Rio untuk menemukan bidadari-bidadari daerah itu, lalu membunuh Rio. Iya kan? Itu semua bohong. Aku nggak mungkin bunuh Rio karena aku dan Rio berteman, Tuan. Kecil-kecil sudah pintar cari alasan. Lalu kenapa kamu takut dengan kalung ini? Enggak kok. Nisa nggak takut sama kalung itu. Nggak takut. Kita buktikan ya. Loncat-loncat kamu. Jongkok di sana. Ampun Tuan, ampun, ampun. Tenang saja, anak manis. Kamu tidak akan mati. Karena saya tidak akan menyakiti kamu. Terus? Tunggu sampai malam ini di pesta ulang tahun Rio. Tepat jam 12 malam. Kamu pasti akan ke sini. Emangnya kenapa? Akan menghipnotis kamu untuk membunuh Rio. Jangan Tuan, jangan suruh Nisa lakukan itu. Rio itu teman Nisa. Nisa nggak mau bunuh Rio. Kenapa Tuan suruh Nisa bunuh Rio? Teman kamu. Kamu tahu? Hah? Kamu tahu? Saya tidak akan menyerahkan semua harta warisan ini. Semakin Rio saya bunuh di saat dia muda, semakin dia tidak merebutkan saya. Satu hal lagi, saya punya rahasia. Saya sudah membunuh kakak saya sendiri. Lalu kenapa saya tidak bisa membunuh keponakan saya? Dan siapa saja yang menghalangi saya untuk menikmati warisan dan kekuasaan ini, maka akan mati. Dan kalau kamu menolak, sini, tante kesayangan kamu, Astari, akan mati. Jangan Tuhan, jangan lakukan itu. Nisa mau, jangan lakukan itu Tuhan, jangan. Ambil! Ambil! Pergi sekarang, pergi! Nisa bunuh Rio. Lalu pewaris tunggal adalah Raka, raja karena harta. Aku kaya. Wah, Dina, selamat datang sayang. Ada saya masuk. Baik. Ini buat Dina. Ini buat kamu, Dina. Makasih. Langsung kita minum ya? Ah ya, silakan, silakan.
Kamu kan buku ajaib. Iya, aku buku ajaib. Sekarang tunjukin aku di mana Nisa berada. Kenapa Nisa ada di pinggir hutan? Ayo kita ke sana sekarang. Iya, kita harus tolong Nisa. Nisa, kenapa nggak masuk ruangan ini? Acara ini kan bentar lagi mau dimulai. Tom-Tom juga nggak kelihatan. Nisa, kenapa ada di sini? Tom, tolong cepat ikat aku di pohon ini. Ayo cepat. Kok ikat di pohon? Emangnya kenapa? Ayo cepat, Tom. Kalau kamu nggak ikat aku bisa bunuh Rio sekarang. Cepet. Soalnya Liontin itu sekarang ada di tangan Tuan Raka. Apa? Sekarang Tuan Raka yang pegang? Iya. Tom, ayo cepet ikat aku. Kita nggak punya waktu lagi. Sebelum jam 12 berdentang. Ayo cepet. Tuan Raka nggak mau Rio jadi pewarisnya. Dan yang membunuh orang tua Rio juga Tuan Raka. Ayo cepet. Tapi Nisa. Cepet, Tom. Kita nggak punya waktu lagi. Iya. Ayo cepet. Sekarang kamu harus temuin manusia hutan untuk mencari Rio. Oh iya, kamu jemput Tante Tari juga ya? Iya. Jadi Tuan Raka nggak akan membunuh Tante Tari. Iya. Mana Nisa? Di ruang baca dia nggak ada. Masa Nisa pergi nggak bilang-bilang? Kamu kemana ya Nisa? Manusia hutan, saya mau minta tolong. Minta tolong apa? Tolong bantuin Nisa. Baik, kita ke sana sekarang. Aku juga ingin membuktikan kepada semua orang bahwa aku bukan yang membunuh Tuan Mustafa. Ayo. Ya udah kita ke sana sekarang. Kita udah gak punya waktu lagi. Iya. Tante Winda, kamu tahu dari mana? Jangan manggil aku tante. Aku ini bidadari, bukan manusia. Kamu beneran Tante Winda. Kamu beneran. Tolongin aku. Aku Nisa. Ada sejuta umat yang namanya Nisa. Aku nggak kenal kamu deh. Aku ini Nisa, anaknya Ranti. Ibuku juga bidadari. Sama seperti kamu. Ranti? Anaknya? Iya, aku anaknya Ranti. Winda, kamu lupa. Dulu kamu pernah ngasih aku sifat ajaib. Sifat abadi? Iya, sekarang tolong lepaskan sifat ajaib itu. Tolong aku. Karena kalau enggak, sekarang aku bisa bunuh Rio, temanku. Ayo, tolong lepaskan aku. Terserah kamu mau ngomong apa. Lagian juga apapun yang udah saya
ucapkan gak akan saya ambil lagi. Hipnotis di lantai kamu itu gara-gara ibumu telah mengambil Gunawan dari aku. Tante, tapi sekarang ayah udah nggak ada. Nisa nggak punya siapa-siapa lagi. Tolong Nisa, Tante. Aku nggak peduli. Aduh, cuman aja aku salah turun di hutan ini. Lagian juga aku mau ke pesta di bulan. Aduh, kenapa ada di tempat ini sih? Ketemu kamu lagi. Hari yang sialan. Tolongin Nisa, Tante. Nisa mohon. Hari ini aku mau berbaik hati sama kamu. Ikatan kebuka. Jangan, Tante, jangan. Sekarang kamu aku rubah bergaun pesta dan cantik jelita. Jangan lepasin Nisa, Tante. Ikan Nisa kembali. Dasar gadis desa nggak tahu diuntung. Aku udah berbaik hati dan menolongin kamu jadi cantik kayak gini. Masih kurang aja. Kamu mau aku bikin jadi kodok apa? Tante, Nisa mohon. Tolong ikan Nisa kembali, Tante. Jangan lepasin Nisa. Kamu tuh udah gila kali ya? Buang-buang waktu aku aja. Tolong Nisa. Ibu, itu kan Nisa. Nisa, bunuh Rio sekarang. Cepat! Lihat, ini adalah perbuatan paman kamu semua. Dialah yang membunuh ayah dan ibu kamu dengan kedok kecelakaan mobil. Dan dia menuduh manusia hutan adalah penyebabnya. Dan paman kamu juga yang menyuruh Nisa untuk membunuh kamu. Paman, kenapa paman jahat sama Rio? Buku ajaib apa ini? Ini buku tol! Raka telah menuai perbuatannya sendiri. Sekarang dia terperangkap di buku ajaib ini. Jadi, kalian tidak perlu cemas lagi. Terima kasih buku ajaib. Sekarang Nisa bebas dari kutukan abadi. Tanpa ada hipnotis yang ada di kalung itu.